Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-7 dengan judul pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Bantu hamba, bantu pemirsa, kami boleh mempelajari dengan baik, kami boleh melakukan yang terbaik, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, penulis sekolah Sabat mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang tercatat dalam Roma 5 pasalnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara-saudara, berbicara tentang pengharapan yang tak dapat dihancurkan, sudah pasti ini merujuk kepada pengharapan yang kita letakkan kepada Tuhan. Dan sudah pasti ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kepada Yesus, maka pengharapan itu tidak bisa goyah. Pengharapan keselamatan ketika kita ada dalam cawan lebur, ada pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah orang yang paling bahagia. Karena orang yang kalau sudah tidak ada pengharapan, sudah pasti menurut saya orang itu kurang berbahagia. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita berada di situasi yang penuh dengan kebahagiaan, dikelilingi oleh orang-orang yang bahagia, jadi sangat mudah kita katakan, "Tuhan, Engkau sangat baik." Akan jadi mudah kita membicarakan hikmat Allah dan pengharapan. Tetapi coba kita bayangkan atau coba posisi kita berada di situasi yang sangat miris. Banyak masalah. Mungkin kita akan berpikir pengharapan itu sulit untuk didapatkan. Atau mungkin kita mulai mempertanyakan hikmat Tuhan dan mempertanyakan penyertaan Tuhan. Pada pekan ini, mari kita lihat contoh-contoh bagaimana caranya mempertahankan atau bagaimana caranya kita melihat pengharapan yang tidak dapat dihancurkan, dan bagaimana agar pengharapan itu tetap ada bagi saya dan saudara. Selanjutnya, berbicara tentang gambaran besar di pelajaran hari Minggu. Mari kita singgung sedikit pengharapan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Oleh karena di hari Minggu disinggung tentang Nabi Habakuk, yang kita boleh lihat dalam Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Habakuk bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak dengar setiap seruan dari Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan memperlihatkan kejahatan? Mengapa umat Tuhan pada waktu itu banyak sekali masalah? Kenapa sampai Habakuk dan bangsanya pada waktu itu banyak sekali tantangan? Dia bertanya kenapa Tuhan memperlihatkan kejahatan. Dia bertanya kenapa keburukan yang menimpa kehidupannya bangsa dari Habakuk ini. Dari sini saudara-saudara juga memberikan fakta bahwa hukum menjadi tumpul. Dan secara keseluruhan Habakuk berseru kepada Tuhan oleh karena banyak masalah yang dia hadapi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Habakuk berseru dan sampaikan mengapa Tuhan tidak mendengar? Kenapa sekali banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya? Karena Habakuk kurang mengerti rencana Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mengapa banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan? Mungkin saja kita kurang mengerti akan rencana Tuhan. Selanjutnya, bagaimana caranya Habakuk tetap mempertahankan pengharapan dan tetap sabar? Dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara-saudara, inilah yang menjadi pengharapan Habakuk. Dan kedua ayat ini memberikan pelajaran bagi kita semua adalah meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, tidak menilai situasi apa yang terjadi, dan inilah yang menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melihat dan menilai apa yang terjadi, tetapi selalu memandang
dan percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita belajar secara keseluruhan, dalam kitab Habakuk pasalnya yang pertama dan pasalnya yang kedua adalah keluh kesah dari Habakuk, dan pasalnya yang ketiga Habakuk mampu memanjatkan doa pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Selanjutnya di pelajaran hari Senin disinggung tentang siapakah Bapa kita. Penulis Sekolah Sabat ada seorang penulis, dia bernama Oswald Chambers. Dia mengatakan begini, sudahkah Anda bertanya kepada Allah apa yang akan Dia lakukan? Dia tidak akan pernah memberitahumu. Allah tidak memberitahu apa yang akan Dia lakukan. Dia mengungkapkan kepada Anda siapa Dia. Apa yang dimaksudkan ini? Saudara-saudara, karena begini, inilah yang dinamakan iman. Kita percaya kepada Allah yang kita tidak lihat. Kita percaya bahwa Allah akan memberkati saya dan saudara. Itulah yang namanya iman. Karena begini, kalau Allah sudah memberitahu apa yang akan terjadi pada besok hari, atau kalau saya dan saudara sudah tahu apa yang akan terjadi pada besok hari, bagi saya, menurut saya, mungkin saja itu bukan namanya iman. Sama seperti Ayub. Pada pasal yang pertama, dia banyak sekali mengalami masalah. Hartanya, ternaknya, anak-anaknya semua habis. Kecuali dia dan istrinya. Bahkan Ayub ini kalau kita melihat ada banyak sekali masalah, banyak tantangan. Dia didapati sakit. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Dan barangkali ini menjadi pertanyaan kepada Ayub dan bahkan menjadi diskusi antara Ayub dan teman-temannya dalam pasalnya yang keempat. Tetapi Allah tetap diam. Saudara-saudara, namun kita bersyukur. Dalam pasalnya yang ke-38 ayat sampai pasal 42, Tuhan menjawab doa-doa dan pertanyaan-pertanyaan dari Ayub. Dan pada akhirnya dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Tapi yang paling luar biasa di ayat pasalnya ayatnya yang kedua ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pertanyaan, bagaimana caranya Ayub bertahan dalam pengharapan? Dia percaya kepada Tuhan. Selanjutnya berbicara tentang hadirat Bapa kita. Dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat di sini dikatakan, ketika Allah tampak jauh, siapa yang berpindah? Ketika masalah datang, kita menganggap bahwa Allah telah meninggalkan kita. Yang benar adalah bahwa Allah tidak pernah pergi jauh. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita ada banyak masalah, tantangan yang kita alami, ketika banyak problema, ketika kita ada di cawan lebur yang membuat iman kita, diri kita rasa-rasa tidak mampu. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan sudah jauh dengan kita. Tetapi ini yang saya mau sampaikan menurut pelajaran Sekolah Sabat. Kadang-kadang ketika kita banyak masalah, mungkin kehidupan kita saja yang jauh dari Tuhan. Mari kita lihat di pelajaran Sekolah Sabat. Ini peristiwa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi di dalam Yesaya 41 ayat 13 sebenarnya terjadi kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu mereka ada di pembuangan. Mereka merasa bahwa pertolongan Tuhan sudah tidak ada pembebasan, namun melalui Nabi Yesaya Allah meyakinkan mereka bahwa ada pembebasan di masa depan. Dan sambil menunggu waktunya, Allah ingin umatnya tahu bahwa dia tidak pernah menjauh dari mereka. Allah itu sebagai penolong dan selalu menolong mereka. Saudara, pertanyaan, kira-kira kegiatan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Situasi di mana kita sibuk bekerja mungkin, kurang bersyukur, bahkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Sekolah Sabat mencatat, ketika kita sibuk, mungkin sulit untuk mengingat bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Dia adalah Immanuel, Immanuel artinya Allah beserta kita, itu membuat perbedaan yang besar. Selanjutnya berbicara tentang rencana Bapa kita untuk kita.
dalam kitab Yeremia, dia menulis kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan di pengasingan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mazmur 137 ayat 1. Namun, meski patah hati, Yeremia memberikan kekuatan alasan mengapa mereka tidak boleh putus asa. Dan saudara-saudara, dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, pesan kepada bangsa Yehuda waktu mereka ada dalam pembuangan. Jadi ada beberapa pesan yang kenapa sampai mereka tidak boleh putus asa. Yang pertama, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena situasi mereka bukanlah hasil dari kebetulan atau kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Yeremia 29 ayatnya yang keempat. Kenapa sampai mereka tidak boleh putus asa? Oleh karena itu semua rencana Tuhan. Yang kedua, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia dapat bekerja bahkan dalam kesulitan mereka saat ini. Itu tercatat dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Dan yang ketiga, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia mengakhiri pengasingan mereka pada waktu tertentu. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-10, ada waktunya. Yang berikutnya berbicara tentang disiplin Bapa kita. Saudara-saudara, ini berbicara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Tapi sebelum lanjut, mari kita lihat kembali di Ibrani pasalnya yang ke-11. Berbicara tentang Paulus menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang beriman kepada Tuhan. Di situ ada tokoh-tokoh laki-laki dan perempuan, dan mereka ini berada di situasi di cawan lebur kehidupan, tetapi oleh karena dan yang menariknya mereka ini beriman kepada Tuhan. Iman mereka lah yang membuat mereka bertahan ketika mereka dihadapkan dengan segala situasi yang sulit. Oleh karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka menang dalam cawan lebur kehidupan mereka. Dan ketika kita masuk dalam pasalnya yang ke-12, Paulus melihat kepada kita dan mengatakan bahwa orang-orang sebelumnya telah mengalami penderitaan, mengalami cawan lebur kehidupan, kesulitan dalam kehidupan mereka, dan tetapi mereka menang oleh karena iman mereka. Saudara-saudara, mari kita fokus dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13 tentang didikan atau disiplin yang Allah berikan kepada kita. Dan sepanjang kitab Ibrani ini sebenarnya secara keseluruhan bahwa Allah menghajar umatnya oleh karena Dia mengasihi umatnya. Ini yang paling luar biasa kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 6 dan 7 bahwa Allah menghajar umatnya karena apa? Karena Dia mengasihi umatnya. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita Tuhan menghajar kita, mendisiplinkan kita, mengizinkan kita berada di cawan lebur kehidupan, mengalami cawan lebur yang luar biasa, sama seperti Ayub, sama seperti Habakuk. Israel pada waktu mereka berada di pembuangan, sama seperti tokoh-tokoh yang ada dalam Ibrani 11, itu semua diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyayangi saya dan saudara sebagai umatnya. Yang terakhir, kesimpulan. Di dalam cawan lebur, lihatlah ke atas. Ketika kamu dicobai, ketika kamu ditempa, dilihatlah selalu di atas, yaitu lihatlah kepada Tuhan. Oleh karena kepada Tuhan ada pertolongan. Belajarlah dari Petrus. Pada waktu dia tenggelam, dia melihat kiri dan kanan bawah, hanya ada air kebinasaan. Pada akhirnya dia memandang ke atas kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia mengalami keselamatan. Saudara-saudara, yang terakhir, ayat terakhir yang boleh saya bagikan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat. Bantu hamba, bantu pemirsa, kami semua yang boleh mempelajari. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami.
kami boleh dimampukan. Kami selalu memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kami percaya pengharapan itu selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika video rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, komen, subscribe, boleh bagikan channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Amin. Haleluya. Tumingkas.